bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. The year to arise and shine. 23 tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Tahun 2024 tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Kita Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Saudara kasih Tuhan Yesus. Kurang semangat sekali lagi, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini bersama-sama kita akan memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. 2000 tahun lebih yang lalu, Dia mengorbankan dirinya, saudara. Supaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kita bersyukur kepada Tuhan, darahnya dicurahkan bagi kita semua, agar yang harusnya kita binasa, kita memperoleh hidup yang kekal. Mari bersama-sama kita mulai ibadah kita, saudaraku, hari ini. Renungkan kebaikan Tuhan, saudara. Kita berdoa, kita minta hadirat Tuhan melingkupi kita dimanapun saat kita berada, saudaraku. Mari datang kepada Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Bersama-sama Tuhan hari ini kami datang kepadamu, memuji dan menyembah Engkau ya Bapa yang baik. Bersyukur buat karya-Mu ya Tuhan, yang Kau nyatakan bagi kami, karya keselamatan yang Kau berikan Tuhan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan Yesus. Engkau curahkan darah-Mu untuk menebus kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sungguh tiada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Ini ibadah-Mu ya Tuhan, kami akan mulai Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan jamah kami semua, Tuhan lawat kami semua. Seluruh umat jemaat-Mu yang ada Tuhan di tempat ini Tuhan, di GBI Miracle City Cibubur Tuhan, yang di Legenda Wisata, yang ada di Medland, yang ada di Citra Grand Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua diberkati Tuhan. Kuasa darah Yesus menyucikan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ku tahu Dia penebusku. Amin saudara. Darahnya tebus dosaku. Hehehe. Kita bersyukur kepada Tuhan saudara buat karya yang luar biasa saudara. Katakan ya. Ku tahu Dia penebusku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Oh, Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Oh, katakan saudara, ku angkat panji. Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hidup, Dia penebus, Dia penebusku. Dia hiduplah. Tanggalkan segala bebanmu saudaraku, tanggalkan segala persoalanmu saudaraku. Haleluya, katakan Ku tahu Dia penebusku,
darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dengan iman katakan, ya. Dia angkat deritaku, sembuhkan, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Semua tangan di atas katakan saudara, ya. Ku angkat panji, dia telah menang atas maut, dia penebus. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia penebusku, dia penebus. Dia hidup, dia penebus, dia penebusku. Dia mari semua tangan di atas katakan, ya. Dia penebusku, dia hiduplah, dia penebus. Dia lebih lagi saudara, yo. Dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. oleh darah anak, oleh darah. Hey. Domba. Oleh apa saudara? Oleh kesaksian Kita iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba saudara, keselamatan dan kuasa dan pemerintah Allah kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. kuasa dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah Tiba apa itu saudaraku? keselamatan dan kuasa Dan pemerintahan Allah kita. kuasa dia yang lempar saudara, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Yo, oleh darah anak, Domba. oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan. Haleluya. oleh darah anak domba. Oleh darah anak, Domba. oleh kesaksian. Kesaksian. Mari kita injak-injak iblis saudara. Katakan saudaraku, yo. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Domba. Oleh darah anak, oleh darah anak
oleh darah anak domba. Haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami semua berkemenangan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu. Kami ucap syukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Karena kami percaya kebaikan-Mu yang sangat luar biasa buat kehidupan kami ya Bapa. Dan hari ini ya Tuhan kami mau naikkan doa-doa syafaat kami ya Bapa. Kami berdoa pertama-tama buat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami ya Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala Pembina, Gembala Sidang kami ya Tuhan. Untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo bersama dengan para wakil gembala. Tuhan pakai, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini semakin hari semakin luar biasa ya Tuhan. Dipakai sebagai messenger Pentakosta ketiga, membawa kegerakan Pentakosta ketiga dari bangsa Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat pemimpin kami, buat gembala rayon kami ya Tuhan, untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Timotius Sardono Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu ini ya Tuhan, pakai di dalam setiap pelayanannya, penggembalaannya. Engkau yang sertai dengan tanda mujizat dan perkara heran ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala kami, buat gembala cabang kami ya Tuhan. Untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Antonius Tony Tuhan, Tuhan juga berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah ya Tuhan. Di dalam segala hal yang boleh kerjakan hamba-Mu, di dalam pekerjaan usaha pelayanannya, Engkau Allah yang sertai dengan luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus berkati hamba-Mu di dalam segala hal yang boleh dikerjakannya. Engkau Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat Ibu Gembala kami, Engkau juga berkati Ibu Nia ya Tuhan. Berkati berlimpah di dalam semua usaha pekerjaan yang dilakukan buat Ibu Gembala kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat kedua anak dari hamba-Mu, Tuhan juga berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruh keluarga besar dari Bapak Gembala kami terus tetap aman dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami juga berdoa hari ini ya Tuhan. Kami mau bawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya hati-Mu ada buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Dan biar kiranya berkat terbaik boleh ada buat bangsa kami Indonesia. Damai sejahtera terus boleh ada buat bangsa kami Indonesia ya Bapak. Kami berdoa terkhususnya ya Tuhan buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan berkati mereka semua, beri mereka roh takut akan Kau dalam pimpin bangsa Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa terus bangsa Indonesia ada di dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap persembahan yang boleh akan kami berikan ya Tuhan. Kami percaya buat setiap persembahan yang akan kami berikan ya Tuhan, Engkau akan kembalikan buat setiap kami tangan-tangan yang memberikan 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Dan setiap persembahan yang boleh kami berikan ya Tuhan, boleh dipakai ya Tuhan untuk perluasan pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan berdoa juga ya Tuhan, hari ini kami berdoa buat setiap umat jemaat-Mu ya Tuhan yang mengikuti ibadah secara online hari ini Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dalam segala hal yang boleh dikerjakan ya Tuhan. Usaha pekerjaan studi setiap umat jemaat-Mu, Engkau Allah Tuhan buat berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan juga buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah boleh ambil bagian dalam pelayanan di hari ini Tuhan. Tuhan berkati worship leader, para singer, imam-imam musik ya Tuhan. Semua Tuhan berkati semua hamba-hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Praises to the King. We raise, yeah we raise. All I
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berikut info sepekan GB Miracle Service Cibubur. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GB Miracle Service Cibubur. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir kembali di ibadah minggu depan. Ibadah minggu depan tanggal 31 Maret tahun 2024. Ibadah raya pertama Legenda Wisata akan dilayani oleh Bapak Pendeta Karsten Masi dan ibadah raya kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Antoni Simamora. Ibadah raya pertama dan kedua Medland akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Tamu. Ibadah raya Citra Grand akan dilayani oleh Bapak Pendeta Karsten Masi. Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa, bergabunglah bersama kami di komunitas Kul yang dekat dengan rumah Bapak Ibu Saudara. Untuk pelayanan jemaat seperti baptisan selam, penyerahan anak, pelayanan konseling, doa dan kunjungan orang sakit, dan lain-lain. Silahkan menghubungi Pak Yeremia. Untuk persembahan, silahkan scan QR Code di layar, atau transfer melalui nomor rekening gereja. Untuk informasi mengenai kegiatan gereja, silakan kunjungi website kami di miracletoday.org, atau follow akun sosial media kami. Sekian info sepekan GB Miracle Service Cibubur, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Benar Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kami semua, iblis dikalahkan Tuhan, kuasanya dihancurkan, segala roh dosa, roh intimidasi, roh yang mendakwa kami, semua sudah dikalahkan, dan maut tidak akan berkuasa atas kami Tuhan. Sebagaimana Kau menang, kami pun menang ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Oh raralaba ya shanda ya ralaba. Oh ya raralaba ya ralaba ya ralaba. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan saudaraku. Buka hatimu saudara. Buka hatimu, puji Dia, sembah Dia. Pastikan kita semua menikmati hadirat Tuhan hari ini saudaraku. Dimanapun kau berada saat ini, kemanapun kau melangkah saudara hari ini, biar kuasa darah Yesus yang terus menyertai setiap langkah hidup kita saudaraku. Oh syarararalabayasi, oh syarararalamu, hinanaralamu. Engkau telah mati bagi kami Tuhan Yesus 2000 tahun lebih yang lalu Tuhan. Kau curahkan darah-Mu bagi kami semua Tuhan. Kau tebus dosa kami ya Tuhan. Engkau yang kaya rela jadi miskin agar kami yang miskin diperkaya. Engkau yang mulia rela terhina Tuhan, agar kami yang hina dipermuliakan Tuhan. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami menjadi sembuh ya Tuhan Yesus. Kami yang sakit, kami sembuh Tuhan. Oh kami yang lemah, kami dikuatkan. Kami yang susah, kami dihiburkan. Oleh kuasa salib-Mu Tuhan Yesus, ada kemenangan, ada kemenangan, ada kemenangan Kau berikan bagi kami. Kami terima kuasa itu Tuhan. Kami terima kemenangan yang daripada-Mu Tuhan. Jesus. Mereka suaramu, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Oh, syararalaba baba 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 yaralamu yaralaba. Syaka yararalaba yaralaba yaralaba yaralaba. Oh, yaralaba yaralaba yaralaba. Yaralaba yashiri. Oh, yaralaba yashiri. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bangga menjadi milik-Mu. Kami bangga menjadi umat tebusan-Mu ya Tuhan.
terima kasih Tuhan. Oh, syararalabaralabayaralabaralabaralabaralabaralaba. Kasih Tuhan. Kasih Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu kuasa salib-Mu pulihkanku. Biar musik memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur buat kuasa salib-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kuasa salib-Mu dahsyat atas kami. Kuasa salib-Mu luar biasa atas kami Tuhan. Kuasa salib-Mu Tuhan memulihkan keadaan kami. Kuasa salib-Mu Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kami, memberikan semangat dalam hidup kami Tuhan, membangkitkan gairah kami Tuhan. Kuasa salib-Mu yang kami perlukan hari-hari ini ya Tuhan. Oh, syararalaba yaralaba yaralaba yaralaba. Oh, yaralaba 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 yaralaba. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupmu milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu
salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari sembah Dia, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, saudaraku, sembah Dia, sembah Dia. Sembahyang, sembahyang, terus sembahyang, sembahyang. Oh, syararalabaralabayaralabayarala. Oh, syararalabaralabayaralaba. Oh, syararalabayaralabayaralabayaralabayaralabayarala. Oh, syararalabaralabayaralabayaralabayaralabayarala. Inanaralabayaralabayaralabayarala. Oh, syararalabaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayarala. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu. Hanyalah pujian syukur, hanyalah sembah dan puji yang kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Oh, syararalabaralabayaralabayaralabayaralabayaralabayarala. Oh, yararalabaralabayaralabayarala. Oh, yararalabaralabaralabaralabaralabaralabaralabarala. Oh, yararalabaralabaralabayaralabayarala. Yararalabaralabaralabayaralabayaralabayarala. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya. Yesus, katakan disiksa, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya. Yesus, oh crucify, crucify, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trembled on the ground. You took the fall and talk of me above all. Crucified, crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trembled on the ground. You took the fall and talk of me above all. Semua tangan di atas, saudara, katakan disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya.
Yesus. Karena kita Dia menderita. Oh, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman. Mari yang percaya bersama-sama kita bangkit berdiri, saudara, katakan karena kita, oh, karena kita Dia menderita, saudara. Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Oh, dengan iman katakan sekali lagi, haleluya. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari hukuman kekal. Haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Praise the Lord. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan menjamah kami semua. Hadirat-Mu Tuhan melawat kami semua. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan kami semua. Setiap rumah tangga lepas rumah tangga, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami semua dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Kuasa salib-Mu Tuhan. Pulihkan kami, sembuhkan kami, berkati kami, bebaskan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biar yang lemah berkata aku kuat, biar yang miskin berkata aku diberkati, yang tidak berdaya berkata aku ini pahlawan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau ya Tuhan. Sempurnakan Tuhan ibadah ini dengan firman-Mu ya Tuhan, lewat Bapak Gembala Pembina kami, bahkan lewat perjamuan kudus kami Tuhan. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan, berlimpah, limpah, limpah, limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita semua. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia sehingga Tuhan Yesus harus datang dalam dunia ini? Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus,
saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Tuhan Yesus berdoa 3 kali seperti ini kepada Bapa. Tetapi Bapa tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mengalami penderitaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita, mengutuk kita, mencaci maki kita. Jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. 2 algojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk ini terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa, darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur, Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menderita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat.
Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu saya setiap hari selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan, dan kita menganggap itu hal yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saudara, dosa saudara, dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan. Tapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan? Kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit. Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan,
tidak ada artinya. Sia-sia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit. Pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita. Tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang, tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Angkat tangan saudara. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, dia hidup. Dia berkata kepada kita semua, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu, kamu memerlukan semuanya itu. Karena itu, jadilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, apa yang saudara butuhkan, akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, kita sedang melihat Pentakosta ketiga sedang digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi. Hari-hari ini terjadi kebangkitan generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Karena Tuhan Yesus hidup, maka kita akan menyelesaikan amanat agung. Hari-hari ini Tuhan berbicara kepada banyak hamba-hamba Tuhan tentang tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus, yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan 2000 tahun penyelesaian amanat agung. Pada Pentakosta tahun 2033, setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Rick Warren, seorang hamba Tuhan dari Gereja Baptis, mengatakan bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung pada tahun 2033 sesuai dengan Matius 24 ayat 14, maka setelah amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kembali.
Saya tidak berkata bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Yang saya katakan bahwa pada tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang kembali. Karena itu dalam waktu yang relatif singkat ini, yaitu 9 tahun, mari kita lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Karena Tuhan Yesus hidup, maka memasuki tahun 2024, Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit, jadi teranglah. Yesaya 60 ayat 2 dan 3 berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Hari-hari ini Pentakosta ketiga sedang turun. Dan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 bahwa kita adalah terang dunia. Hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang, kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasku, 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 sekali lagi, atasku. Bangkit dan jadi teranglah artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kita ini adalah carang. Carang yang tidak berbuah dipotong. Jatuh ke tanah, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api, lalu dibakar. Jadi kalau kita tidak berbuah, akan apa akibatnya? Kita akan dimasukkan dalam api neraka. Jangan sampai tidak berbuah. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur benih, dikatakan ada benih yang jatuh di semak duri. Semak duri ini akan semakin besar dan menghimpit tanaman itu sehingga tidak berbuah. Ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tuhan Yesus dengan tegas memberitahu kita bahwa faktor utama yang menyebabkan orang percaya tidak berbuah adalah kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Hal yang seperti ini banyak dialami oleh orang Kristen. Karena itu Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, jadi teranglah. Artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata, kalau kita tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan Yesus berkata, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak, dan menunjukkan bahwa kamu adalah murid-muridku. Galatia 5 ayat 22-23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kembali kepada pesan Tuhan Yesus tentang carang yang berbuah. Bahwa akan terus dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Ini berarti kita yang berbuah akan terus dibersihkan. Mengalami proses pemurnian terus menerus. Sehingga akan makin bertambah kudus. Dan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Sehingga pada saat dia datang menyebut kita di awan-awan. Kita akan mendengar nama kita dipanggil. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ada berapa banyak di antara saudara yang percaya. Pada saat dia datang nanti. Nama kita dipanggil. Dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Ada berapa banyak yang percaya? Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari berbahasa roh. Berbahasa roh. Oria la 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 la. Oria la 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 la. Oria la 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 kana maya la 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 la. Tuhan, pengurapan-Mu turun ke atas kami semua ya Tuhan. Kami mau bangkit jadi teranglah. Kami mau bangkit jadi teranglah. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau berkati anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Kau menyertai anak-anak-Mu semua. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau juga tegur kalau kami salah. Malah Engkau hajar kami. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing lihat keadaan dirimu. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ya Tuhan. Ya Tuhanku. Ya Allahku. Bapa, layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Oleh kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapa, saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kesembuhan. Terima. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Urapan-Mu turun ke atas kami semua. Urapi kami, Abba. Urapi kami, Abba. Urapi kami. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you, and Lord turn His face toward you and give you peace. One more time. Lord bless you. Lord bless you and keep you, make His face shine upon you, be gracious to you, and Lord turn His face toward you and give you peace. Sama-sama katakan amin. 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 Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.